Halo, Assalamualaikum. Miss Lina mau sharing buku ini nih. Judulnya itu Jangan Cemas Lopi, karangan Lynn Jenkins, ilustrasi oleh Shirley Lonergan. Ya, uh, Miss Lina pinjem buku ini di perpustakaan tempat Miss Lina kerja. Terus akhirnya kayak abis gajian hari ini Miss Lina check out buku ini ya ada di toko online, tapi sisa satu ya, itu harga lebih murah. Tapi nanti Miss Lina akan share link di mana kamu bisa beli buku itu ya via link Miss Lina ya. Oke. Karena Misina juga join affiliate ya, toko online kan, kita nggak tahu jalan rezeki dari mana, yang penting kita berusaha ya kan. Oke, kenapa Misina suka banget buku ini tuh sampai udah seminggu apa 2 minggu gitu, kayak dalam hati kayak belum rela gitu untuk dikembalikan. Karena ini buku menurut Misina ya bagus bagi orang yang uh, cemas gitu ya, punya mungkin anxiety-nya tinggi ya. Karena ini buku jadi tentang ada nih, ini yang matanya besar ini dia disebutnya makhluk LAC, Little Anxious Creature. Jadi dia kayak punya komunitas yang wajahnya seperti dia, dan mereka punya sekolah ya, yang mana di sekolah itu seperti ditanamkan mindset seperti sepertinya aku tidak bisa. Jadi mereka diajarkan keterampilan untuk menghadapi mara bahaya, bersiap-siap untuk menghadapi bahaya ya. Terus mereka punya skill yang ekstra, disebutnya scary talk ya, seperti bagaimana jika, gimana kalau aku nggak bisa, aku pikir aku nggak akan bisa gitu. Terus mereka ini punya musuh gitu, namanya makhluk Kamster. Mereka hidup di sisi gunung yang lain ya. Dan kalau yang Kamster ini senyum gitu, calm ya. Sampai suatu saat salah satu makhluk LAC ini bertemu dengan salah satu Kamster gitu. Terus si LAC berpikir ketemu si Kamster ini itu musuhnya dia, jadi aku harus bertarung gitu sama dia gitu. Tapi kemudian nih yang Kamster ini, dia namanya Curly ya, dia bilang ke LAC yang ini namanya Lopi ya, tokoh utama. Si Curly bilang ke Lopi, kamu tuh nggak harus bertarung sama aku gitu. Terus si Lopi bingung karena kan dia selama ini diajarkan di sekolah untuk look out for danger gitu, untuk siap-siap menghadapi bahaya gitu. Terus si Curly bilang, mungkin kamu pikir kamu akan menjalankan tugas kamu kalau kamu selalu mencari bahaya apa yang ada di sekitar kamu, tapi sebenarnya kamu nggak harus kok mencari bahaya terus dalam hidup kamu, kata si Curly gitu. Terus si Lopi bilang, oh iya, memangnya seperti itu gitu. Nah terus ini intinya nih, ada, nanti kamu beli sendiri ya, buka sendiri kan, karena kita menghargai copyright ya dan karya penulisnya ya. Di halaman 24 ini core-nya banget, goal-nya banget ya. Kayak misalnya kalau misalnya mulai merasa cemas, misalnya akan buka lagi halaman itu ya. Jadi si Curly ini mengajarkan si Lopi, nih aku ajarin kamu ya, kamu tarik nafas yang panjang, fill your belly with a deep breath, terus kamu keluarkan, terus kamu bilang,
I don't always have to look for danger. I don't always have to use scary talk. Just because dangerous things might happen doesn't mean they will happen. Jadi dia bilang, aku tidak perlu harus selalu mencari bahaya. Aku tidak harus selalu menggunakan scary talk ya, kata-kata yang menakuti diri. Hanya karena hal-hal bahaya mungkin terjadi, bukan berarti mereka akan selalu terjadi, atau bukan berarti mereka akan terjadi. Ya, jadi itu cerita tentang si Lopi ini. Mungkin sedikit sneak peek nih, yang ini yang hamsternya ya, yang curly-nya ya. Karena misalnya gini ya, misalnya mungkin kamu bisa jadi kamu tipe orang yang cemas, bisa juga jadi yang enggak gitu. Pertama kamu terima gitu ya, mungkin kamu udah terbiasa berada di situasi seperti itu, yang mana kamu mungkin orangnya waspada ya. Kayak Misina mungkin misalnya ada sesuatu gitu, misalnya ada sesuatu di depan, terus kayak pikirannya bisa nggak ya gitu, terus kayak udah mulai cemas gitu kan. Nah tapi nih yang Misina sedang coba terapkan tuh kayak misalnya terjadilah di hari itu ya, di hari H itu terjadi, terus kan mau nggak mau kalau misalnya sudah berhadapan dengan harinya, mau tidak mau kan perlu dihadapi ya, karena nggak bisa lari kan, dihadapi. Nah ternyata yang ditakutkan itu tidak terjadi. Nah itu perlu di highlight tuh, jangan di miss aja. Itu yang Misina coba lakukan, kayak coba diingat-ingat baik lagi sih, dicatat ya, kayak kamu punya kumpulan gitu catatan kecemasan kamu yang nggak terjadi. Misalnya, oh aku takut aku nggak bisa nih di hari Senin nih, aku takut aku nggak bisa gitu. Ternyata saat kamu sudah melewati hari Senin itu, oh ternyata semua baik-baik saja gitu. Jadi kalau misalnya kamu cemas lagi di hari Selasa, kamu lihat lagi catatan kamu, oh ternyata di hari Senin tuh aku tuh nggak apa-apa. Jadi ingat-ingat momen-momen dimana kecemasan kamu itu tidak terjadi. Tapi kadang ya, bukan kadang ya, yang Misina rasakan mungkin itu kan nggak kelihatan ya, tapi rasa cemas itu ada gitu, ada. Dan yang Misina lakukan, ya coba cari cara gimana bisa mengatasi itu. Bisa juga lewat nonton video YouTube dengan orang yang kompeten ya, kayak Mel Robbins, itu Misina juga suka. Dan bisa juga dengan bercerita dengan orang yang terpercaya, menulis jurnal, dan tentunya minta tolong sama Allah ya. Dan sebenarnya rasa cemas itu, dari rasa cemas itu kita bisa belajar ya, kayak oh ternyata aku sifatku masih kayak gini, oh ternyata aku misalnya terlalu waspada. Dan sebenarnya kita Misina ya, misalnya juga coba bisa menggunakan rasa cemas itu dalam hal yang positif. Misalnya memanfaatkan rasa cemas itu dengan melakukan persiapan gitu. Misal kamu cemas nih, kamu nggak bisa, misalnya lah cemas nggak bisa, apa yang bisa dikendali aku gitu, apa yang ada di kendali aku, oh aku bisa belajar, aku bisa mempersiapkan diri. Nah biasanya kalau Misina kayak misalnya cemas nih, terus Misina mempersiapkan diri kayak latihan, udah siap, biasanya rasa cemas itu berkurang ya, karena kayak Misina sudah melakukan sesuatu untuk bisa mempersiapkan diri gitu, untuk mengurangi rasa cemas itu, untuk bisa misalnya bersiap-siap menghadapi bahaya itu. Nah tapi Misina juga pernah dengar kan, ini istilahnya Misina agak lupa ya, kayak ada bahaya yang hanya di pikiran kita kan, kita karena ketakutan kita gitu, bahaya itu belum terjadi gitu. Dan semoga sih nggak terjadi ya, tapi kan semua takdir balik ke Allah. Ada istilahnya kayak the danger that we think about gitu, sama the reality gitu. Jadi ada bahaya yang baru di pikiran kita, dan ada bahaya yang memang terjadi. Dan mungkin bukan mungkin ya, jadi yang Misina pelajari kan, kayak Misina kan manusia itu punya respon fight, flight, freeze. Itu sebenarnya kan untuk
melindungi diri ya dari rasa bahaya. Kayak kan kalau kita misalnya dengerin atau baca buku kan kayak zaman dulu itu kan manusia kan berhadapannya dengan binatang-binatang buas ya, kayak udah rasa takut gitu, cemas, misalnya mereka mau keluar rumah, mau berburu, ada binatang buas, mereka kan harus siap-siap gitu. Dan yang bisa pelajari kan itu genetiknya kayak turun ya, yang leluhur kita atau our ancestor gitu kan gennya bisa menurun ya, kayak rasa takut bisa tercetak, kayak misalnya rasa takut orang tua kita gitu bisa turun ke kita melalui gen, melalui pola asuh gitu kan. Nah tapi karena itu di luar kendali kita, jadi balik lagi apa yang bisa ada di kendali kita, yaitu berdoa, terus mempersiapkan diri, dan juga kalau misalnya sih kayak harus menanamkan lagi nih belief itu harus diperkuat ya, keyakinan itu ya. Jadi benar-benar harus di highlight. Kayak misalnya mulai cemas lagi, inget lagi, oh aku cemas nih, aku lagi cemas nih, oke. Kenapa aku cemas? Oh aku takut ini gitu, dianalisa. Terus ingat-ingat lagi momen yang mana waktu dulu aku cemas, tapi ternyata itu tidak terjadi bahaya yang aku pikirkan akan terjadi atau mungkin terjadi, tidak terjadi. Jadi ingat-ingat kata Curly di sini, just because something dangerous might itu dia kapital semua, might happen, it doesn't mean that they will happen. Willnya di kapital semua. Oke, itu aja sharing Messina. Nah, untuk hari ini bagus dibaca buat orang yang cemas, juga buat anak-anak karena ini children's book ya. Ini diterbitkan oleh ini Kesign Blank for Kids. Ntar Miss Lina share ya linknya di bawah. Oke, thank you for listening. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.